Dalam kehidupan ini kita sudah menjadi orang Kristen begitu lama, dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan orang tentang Natal. Bahkan ini menjadi pertanyaan kita juga. Dan hari ini pertanyaan-pertanyaan ini menjadi perenungan kita. Tema khotbah ini adalah Natal bagiku. Dan ada 5 pertanyaan yang akan kita perhatikan. Yang pertama itu, apa makna Natal yang sesungguhnya? Teman-teman, kita bisa bertanya, orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus juga bertanya hal yang sama. Apa makna Natal yang sesungguhnya? Dalam banyak penjelasan, ringkasnya seperti ini. Makna Natal yang sesungguhnya bukanlah tentang hadiah, dekorasi, atau makanan yang meriah, tetapi tentang kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memperdamaikan kita dengan Allah. 2 ayat yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11. Di mana firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal itu berbicara tentang hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ayat yang kedua adalah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang sudah sering kita dengar, bahkan hafal dan mengerti dengan baik. Tapi mari kita perhatikan lagi, di mana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, sehingga Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi itulah makna Natal yang seharusnya menjadi perhatian kita, pemikiran kita. Kasih Allah, Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa dan hukumannya. Pertanyaan kedua yang selalu juga datang adalah, mengapa kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang sangat penting? Karena memang pada bulan Desember di mana-mana di dunia ini merayakan Natal. Nah, kenapa Natal itu begitu penting? Bagaimana kalau tidak perlu merayakan? Ada juga gereja-gereja tertentu yang punya keyakinan tertentu, tidak perlu menyambut Natal atau merayakan Natal. Natal itu ada kaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan Alkitab dan sebagainya. Jadi mereka menutup mata, menutup mulut dan telinga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Tapi bagi kita, mengapa kelahiran Yesus itu merupakan peristiwa yang sangat penting? Kelahiran Yesus adalah peristiwa yang besar karena menandai penggenapan janji Allah untuk mengutus juru selamat untuk menebus umat manusia dari dosa dan akibat-akibatnya, atau dari dosa dan hukuman neraka. Kelahiran Yesus adalah pengingat bahwa Allah sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia, menderita, bahkan mati di atas kayu salib demi keselamatan kita.
ada 2 ayat yang dapat menolong kita untuk mengerti hal ini. Yang pertama adalah dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi juga berbicara tentang siapa yang lahir pada hari Natal itu. Kalau di sini jabatannya ini loh terlalu hebat. Kalau kita saja menyambut kelahiran anak kita, kadang-kadang ada upaya yang sangat besar. Bahkan kalau orang yang punya segalanya, dia akan belanjakan miliaran. Masih saya ingat dulu ada seorang penyanyi di Indonesia, namanya siapa itu? Waktu itu Agnes Monica ya. Iya. Terus menyambut ulang tahunnya di hotel mewah dan itu miliaran. Kadang juga orang berpikir, ya kenapa ya begitu? Masih banyak orang yang makan aja nggak bisa gitu loh. Tapi itulah penghargaan orang terhadap dirinya, yang mungkin dia sendiri punya kemampuan atau ada orang yang memberikan sumbangan dan sebagainya. Ada perasaan kehebatan di situ. Nah, penting bagi kita karena ya yang lahir itu adalah firman Tuhan bilang seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Ingat ya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah yang perkasa, luar biasa. Jadi ini sesuatu yang penting sekali kita mau nyambut, karena yang lahir bukan biasa-biasa gitu lah. Juga di dalam Matius pasal 1 ayat 21, firman Tuhan mengatakan apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bisa mampu menyelamatkan dari dosa. Itu bukan biasa-biasa. Saudara tidak bisa menyelamatkan dosa orang lain. Coba aja. Mungkin juga anggota keluargamu yang berdosa hebat, engkau tidak dapat bisa dan mampu menyelamatkan, karena sama-sama berdosa. Tapi Yesus ini datang bisa dan juru selamat untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, ini sesuatu yang penting. Kenapa kita mau menyambut Natal? Bukan biasa yang lahir pada hari Natal. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat kita pelajari dari kunjungan orang Majus kepada Yesus? Kita tahu sekali ada orang Majus yang datang dari timur untuk mencari Yesus dan menyembah Yesus. Timur itu tidak dikatakan nama tempatnya, tapi itu sangat jauh. Bisa itu di Iran atau di Irak atau di sekitar situlah mereka berjalan menuju mencari Yesus. Nah, ada catatan yang mengatakan bahwa itu kayak ratusan mil jauhnya itu loh. Dan bayangkan zaman itu kan bukan zaman kini.
ada mobil, Ada pesawat. ada pesawat. Coba aja lah zaman itu kalau naik unta, dan untanya juga tidak bisa laju-laju amat gitu lah. Jadi bisa berhenti satu tempat dan menikmati, berangkat lagi, dan sebagainya. Tapi tekad mereka itu setelah tahu ada bintang yang lain itu, dan mereka mau melihat dan mengunjungi, dan dalam pikiran mereka ada sesuatu pribadi yang akan lahir, itu mereka tetap berangkat, tidak peduli apa masalah yang mereka hadapi. Itu luar biasa sekali. Nah, apa yang kita bisa belajar dari orang Majus ini? Alkitab hanya bilang orang Majus ya, dia tidak bilang 3 orang Majus. Majus ya. Jadi jangan sebut-sebut berapa orang, tapi ada orang Majus, ada 3 hadiah. Bisa saja satu orang kasih 3 hadiah kan? Jangan tambah-tambah lah. Tapi maksudnya itu ini kumpulan tim mereka lah. Ya. Apa yang kita bisa pelajari? Kunjungan orang Majus kepada Yesus mengajar kita tentang pentingnya penyembahan, kerendahan hati, dan ketaatan. Jadi mereka itu datang untuk menyembah Yesus. Dan memang ada banyak orang berpikir mereka itu mungkin bukan orang percaya. Tapi kalau hanya tujuan mencari yang namanya Yesus, kan itu kan beda sekali kan. Coba kalau saudara mau mencari seseorang di daratan Tiongkok sana, namanya, dan kamu cari dan naik ini, pasti ada tujuannya kan? Maksudnya apa? Ada tujuannya, ada maksudnya gitu loh. Tidak sembarangan, ayah udahlah ketemu, ayo sudah, tidak ada sesuatu gitu loh. Makanya menurut saya pribadi, mereka ini bukan orang biasa gitu loh. Apapun mungkin ahli bintang, tapi hati mereka itu terkunci untuk datang dan menyembah yang namanya Yesus yang akan lahir itu. Mereka tidak peduli jalan yang jauh. Bagi mereka datang untuk menyembah. Dan ya ada kerendahan hati lah. Kalau mereka itu orang hebat atau orang penting atau raja atau apa, tapi mereka bisa merendahkan diri untuk jalan begitu jauh. Ya kan? Kadang kita ini mau datang Natal atau ibadah saja kayak penat, jauh gitu kan? Padahal MTR-nya mantap aja gitu aja. Tapi kadang kita pikir nggak ada hati untuk berkorban gitu. Padahal tujuan kita jelas untuk penyembahan dan kerendahan hati kita nyata, gitu kan? Jadi orang Majus melakukan perjalanan jauh untuk menyembah Yesus, mengakui Dia sebagai Raja di atas segala raja, dan mereka menaati tuntutan Allah untuk pulang melalui jalan yang berbeda. Kita pun dapat belajar untuk memprioritaskan penyembahan, kerendahan hati, dan ketaatan dalam hidup kita. Memang setelah mereka bertemu dengan Yesus kan, mereka mendapat pesanan, ya kan, dari Tuhan bahwa mereka harus jalan ke tempat yang lain, jangan lagi kembali ke Herodes itu. Nah, ayat yang kita bisa lihat berkaitan dengan ini adalah, yang kita bisa belajar dari orang Majus ini adalah di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 itu kisah dari orang Majus. Tapi ayat 11 itu kita bisa perhatikan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu
dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi tim ini sudah bertemu dan mereka dikatakan terang dan tegas. Begitu dia bilang, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Langsung masuk ke rumah, lihat anak itu bersama ibunya. Mereka tidak banyak pertanyaan. Kalau kita mungkin banyak pertanyaan, ini siapa, betulkah ini dan sebagainya. Tapi hati mereka itu sudah ada kesan yang mendalam. Jadi begitu melihat, di firman Tuhan bilang, mengatakan apa? Lalu sujud menyembah dia. Padahal itu kan anak entah umur sudah berapa gitu loh, tapi masih anak-anak gitu loh. Bukan di dalam palungan, ini udah di rumah gitu. Tapi udah lebih besar gitu loh. Tapi tetap umurnya masih bayi kan. Mereka menyembah gitu loh. Kan aneh kalau begitu sebenarnya. Tapi kita bisa belajar mereka punya hati itu lain dari hati manusia biasa. Mereka melihat yang lahir itu bukan manusia biasa, bukan orang-orang yang pernah mereka tahu atau kenal yang berkuasa, tetapi dia adalah kayak Tuhan yang berkuasa itu. Makanya langsung sujud. Nah, ini yang bisa menolong kita untuk melihat apa yang kita bisa pelajari dari orang Majus ini saat kita menyambut Natal. Ada hati yang berkorban, ada hati yang menyembah, ada hati yang di sini dia bilang memberikan persembahan. Yang keempat, pertanyaan yang kita juga bisa pikirkan adalah bagaimana kita dapat tetap mengutamakan Kristus dalam Natal di tengah-tengah kesibukan dan gangguan. Orang sibuk kan susah itu merayakan Natal atau menyambut Natal. Seperti kalian yang harus bekerja siang dan malam, pagi petang, tidak mengenal waktu. Nah, kadang-kadang memikirkan Natal kayak bagaimana gitu loh, agak susah gitu loh. Yang dipikir apa? Tugas dan tanggung jawab. Jadi mau menikmati Natal itu sebenarnya di suasana Natal kok bagaimana gitu loh. Apalagi di sana pun harus menyambut Natal dan kamu menjadi tulang punggung yang mempersiapkan. Kan ceritakan lain itu kalau begitu. Tapi bagaimana kita dapat menjaga Kristus di dalam Natal, atau apa namanya ini, mengutamakan Kristus di dalam Natal dengan memprioritaskan waktu bersama Tuhan. Jadi ada waktu tetap saja pikir tentang Tuhan. Mungkin waktu kamu bangun, waktu kamu sebelum tidur atau apa, ingat saja kepada Tuhan dan bersyukur dia datang untuk menyelamatkan. Berfokus kepada makna sebenarnya dari Natal ini. Selalu tanya, apa sih sebenarnya Natal ini? Apa yang saya bisa dapat? Apa yang makna Natal ini bagi saya? Kan begitu. Kita sudah bukan anak-anak kecil lagi. Anak kecil kan lain. Natal ini saya dapat apa ya? Kan begitu. Dan memang itu ada pemaknaannya. Kita kan sudah menerima hadiah dari Tuhan kan, maka kita juga mau menerima hadiah dalam pengertian
beginilah Tuhan mengasihi kita, beginilah Tuhan menolong kita, dan membagikan kasih Tuhan kepada orang lain melalui tindakan kebaikan, kemurahan hati. Jadi kita berpikir baik kepada orang lain itu sudah hadiah Natal, ya kan? Kemurahan hati, tidak membalas jahat dengan jahat, gitu kan? Itu sudah kemurahan hati, murah hatinya, ya kan? Kalau saudara bisa ada kemampuan beli hadiah Natal, ya silakan. Kalau tidak, jangan paksa-paksa, apalagi utang-utang. Kita juga dapat menciptakan tradisi dan ritual yang bermakna, yang mengarahkan kita dengan keluarga kita kepada Yesus. Jadi saudara yang ada keluarga, FaceTime lah pada waktu Natal untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada mereka, atau call aja atau WhatsApp saja, terserah apapun cara, yang penting mendorong kita untuk mengeratkan hubungan keluarga di saat Natal. Nah, itu indah sekali. Kenapa? Karena memang Natal itu kita mau sambut dengan baik, kita mau memaknai dengan baik. Pertama, kita merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, dan merenungkan Natal itu bagi kita apa maknanya, dan kemudian kita membagikan kasih Natal itu juga kepada keluarga kita, kepada orang lain. Nah, di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ini ayat 9 dan 10, ya, bicara tentang setelah mereka mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah. Jadi katanya itu Natal bagi mereka itu Yesus sudah ketemu, bersukacitalah. Bersukacitalah. Jadi kita juga dalam memaknai Natal, ya kita bersukacita karena kita sudah dikasih oleh Allah, dan Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita, memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Kadang merenungkan lagu Natal itu membuat kita itu tersentuh. Wow, hebat gitu loh. Ada sukacita yang betul-betul memaknai hidup kita. Dan sukacita itu bukan karena kamu terima bonus atau ada teman yang lagi berbuat baik, tapi menerima sesuatu kebaikan dari Tuhan yang luar biasa itu loh. Kok saya yang begini-begini pun Tuhan mengasihi. Kalau kita kan lain, rupa baik baru kita kasihi, rupa yang kurang baik kita tidak kasihi. Kan itu kan manusia sekali, ya enggak? Tapi Tuhan lain. Justru kita yang rupa kita yang tidak baik-baik ini Tuhan kasihi. Banyak dosa, banyak kesalahan, pokoknya tidak ada yang inilah menarik lah. Tapi justru kita dikasihi. Nah, itu kan memberikan sukacita, ya kan? Dan kalau kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi fokusnya siapa? Yesus. Fokusnya siapa? Yesus. Jadi di dalam suasana Natal ini, biarlah hatimu melekat kepada Yesus. Biarlah pikiranmu melekat kepada Yesus. Biarlah
seluruh hidupmu itu kayak melekat kepada Yesus. Jadi baru kita bisa memaknai apa itu Natal itu. Berikutnya kita lihat yang terakhir, yang kelima. Apakah hadiah terbaik yang dapat kita berikan kepada orang lain pada musim Natal ini? Kita kan nanti ada bagi-bagi hadiah kan? Nah, kan panitia kan udah atur. Nah, itu semacam kalian punya inilah ungkapan kasih dalam persaudaraan. Tapi ada yang lebih dari itu yang bisa kita lakukan. Hadiah terbaik yang dapat kita berikan kepada orang lain pada musim Natal ini adalah hadiah kasih. Kita mengasihi. Berhentilah yang lain-lain. Hanya ada kasih. Mungkin tidak bisa, tapi kita mau belajarlah. Karena kalau tidak, kapan kita bisa belajar? Makanya belajar itu adalah banyak pergumulannya, tapi toh kita bisa menangkap maksudnya. Ada orang-orang di sekitar kita yang sengaja datang atau apa, tapi mereka itu kayak membuat kita itu kecewa, putus asa, nangis. Hati kita itu kayak disayat-sayat. Nah, bagaimana kita mengasihi? Gitu. Tapi ada juga orang yang bilang, berdoa dia begini, Tuhan karuniakanlah aku kesabaran yang hebat. Tuhan karuniakanlah aku kesabaran yang hebat, yang seperti Tuhan punya. Nah, terus Tuhan bawa kamu ke tempat di mana banyak orang yang membenci kamu. Dia tadi kan minta. Nah, sekarang mau latihan dulu. Kan begitu. Latihan. Jadi mulai dulu yang peluka kecil aja. Bahasanya, mungkin apanya, melukai hatimu. Ya, sabar. Terus ketemu orang yang lebih keras, dia punya kata-kata melukailah apalah, kamu bisa sabar. Kamu datang lagi orang yang kayak bagaimana gitu loh, menghancurkan hidupmu, masa depanmu, ya bagaimana mau sabar yang begini? Tapi ini namanya itu justru disinilah kita bisa belajar gitu loh. Nah, kadang Tuhan bawa kita itu ke tempat di mana ada orang yang tidak sependapat dengan kita, atau kita ada di menghadapi masalah yang berat. Kita itu sebenarnya sedang belajar. Seperti saudara lah, masuk di rumah, bekerja, awal-awal kan susah mau sabarnya, ya kan? Susah sekali. Karena kepribadian sudah unik gitu loh. Unik, berbeda. Jadi hari yang makanya minggu pertama itu kalian kalau komplain itu tajam dan kuat, ya kan? Telepon sini, telepon sana dan sebagainya untuk meluahkan, karena begitu sulit, tapi sudah ada di situ. Tapi tidak ada pilihan, belajar. Ya kan? 1 bulan kok ada kekuatan. 2 bulan ada kekuatan, 3 bulan ada kekuatan, tenang-tenang saja. Nambah kontrak. Pertanyaannya adalah loh, awal-awal kenapa kok sulit, kok sekarang nambah kontrak? Iya kan? Nambah kontrak lagi, yang ketiga. Ya kan? Nah, itu sudah lulus namanya, lulus dari kesabaran yang besar. Makanya hati-hati kalau kalian berdoa, Tuhan karuniakanlah aku kesabaran, tenang, kamu akan nanti dibawa masuk belajar. Dan begitu kamu lulus,
kamu akan tidak bisa ngomong apa-apa loh. Kenapa kok aku? Nanti kamu akan tanya sendiri dan malu sendiri kepada diri sendiri. Kenapa ya Pak aku tambah kontrak ya? Juga bingung gitu loh. Bingung. Tidak bisa menjelaskan. Ya kenapa ya? Kenapa ya? Nah itu kan bonus dari karunia kesabaran. Nah itu. Jadi ada kasih yang membuat kita itu bisa belajar. Nah mungkin salah satu yang bisa kita pikirkan adalah ya kita terapkan kasih kepada semua orang di Natal yang indah ini. Pengharapan kita tidak berhenti kepada Tuhan. Kalau saya yang begini-begini buruk, berdosa, tidak ada yang baiknya pun Tuhan datang mengasihi aku, dan sekarang aku sudah percaya kepada Dia, berarti Tuhan akan menyediakan segalanya bagi saya. Begitu kan? Ada pengharapan. Dulu saya begini, Tuhan kasih. Sekarang saya sudah jadi anaknya. Oh, kasihnya kan lain gitu loh. Saudara saja di sini, anak orang aja saudara kasih habis-habis. Lupa anak sendiri. Kasih Tuhan itu hebat. Hebat, luar biasa. Kita dapat membagikan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita dapat membagikan kabar baik Injil kepada teman kita. Beritakanlah Injil kepada mereka. Natal adalah Tuhan datang untuk menyelamatkanmu. Beritahu mereka. Kepada keluargamu, jangan bilang aja selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ingat ya, hari Natal Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau dari dosa. Percayalah kepada Dia. Begitu. Dan juga komunitas kita, di mana kita berada, keluarga kita, teman-teman kita, komunitas kita, beritahulah Injil Kristus kepada mereka. Karena hanya Injil Kristus yang datang ini ke dunia untuk menyelamatkan kita. Hebat Tuhan kita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Ingat itu baik-baik. Yang lain mana ada begitu. Tapi Kristen, Tuhan datang. Itulah bukti kasihnya kepada kita. Jadi kalau kita tanya, apa bukti Tuhanmu mengasihimu? Nah ini dia, Natal. Ya, firman Tuhan yang juga berbicara tentang menyatakan kasih kepada orang lain ini yang menjadi contoh kita. Seperti Yohanes pasal 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Kata kasih ini adalah tanpa syarat. Jadi saat engkau melihat wajahmu di cermin, kadang engkau tidak suka, kadang engkau kagum-kagum, tapi besoknya kok lain gitu loh. Makanya saudara cari filter. Ada orang yang bilang begini ya, ini ngomong-ngomong aja. Filter adalah pembahagia diri, ganti makeup, sifat kebohongan diri sendiri. Begitu. Jadi banyak orang yang sebenarnya berbohong nih. Karena pakai filter kan. Kalau sudah lihat di apa itu reel ya, TikTok lah kali. Begitu masuk ke restoran dan lihat, oh wajahnya lain, langsung lari. Nah itu untuk inilah. Apakah itu dibuat-buat atau apa? Tapi dalam real kan ada begitu. Makanya real
Apa itu? Real, apa itu? Real. Real saja. Maksudnya kamu apa adanya lah kalau saat kamu berkenalan dengan orang lain. Ya, jangan filter sini, filter sana, ketebalan nanti kan bingung. Setelah kamu menikah terus waktu malam dia lihat kok kirim make up ada, dia pikir ini ada hantu dari mana ini. Dia tuh ngomong aja, ya kan? Tapi filter dan makeup ini kan sudah bagian dari kehidupan. Cuma ada penelitian psikologi yang mengaitkannya itu adalah pembohongan kepada diri sendiri. Jadi banyak orang yang sebenarnya ini pembohong. Nah itu penelitian. Nah tapi maksudnya itu apa namanya itu kasih Tuhan itu siapapun saudara, ya. Kalau sudah merasa dirimu hina, Tuhan tetap mengasihimu dengan kasih yang tulus dan sempurna. Kalau merasa aku kok bentuk badanku begini, Tuhan tetap mengasihi kamu. Aku kok ini banyak ini kok kekurangan, aku ini banyak negatif yang kau pikirkan tentang dirimu, Tuhan tetap mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Itulah karena begitu besar kasih Allah, kasih yang tanpa batas, agape itu. Dan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 firman Tuhan bilang apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara sendiri yang ngomong. Pengakuan. Jadi dalam Natal ini mari kita nyatakan kasih kita kepada orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita, di mana kita tetap menyatakan kasih. Ya kan? Nyatakanlah kasih dengan membawa berita Injil Yesus itu kepada teman-teman, keluarga, dan majikan atau siapa saja. Beritakan Injil keselamatan itu kepada mereka. Itu adalah kasih yang bisa kita nyatakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Kita berdoa.